Nah, tiba-tiba ini tiba-tiba banget. Tiba-tiba aku dengar jelas sejelas-jelasnya ada suara kayak gini. Mau beli apa, Dek? Aku dengar itu jelas banget, dan itu tuh suaranya kayak nggak keras, nggak yang kayak mau beli apa, Dek gitu, nggak. Itu kayak bisik-bisik dan berasa deket banget sama aku. Kayak di sini kayak ada orang terus bisik-bisik tapi nggak ada orang. Halo, aku sekarang mau cerita karena aku udah lama nggak cerita dan aku lagi bosan. Jadi aku bakal cerita. Tadi aku udah tanya ke kalian di Twitter kan mau aku cerita apa, dan banyak dari kalian yang jawab kalau pengen cerita horor. Sebenarnya aku nggak punya banyak cerita horor, tapi ada sih satu yang udah lama banget tapi serem. Jadi aku bakal ceritain itu ke kalian. Jadi dulu pas aku masih SD kelas berapa nggak tahu, lupa. Aku tuh jalan-jalan liburan gitu ke pulau, nggak tahu sih, dia kayak pantai-pantai gitu. Terus kita tuh nyampe di penginapan kayak jam 10 malam gitu. Aku pergi bareng sama paman aku, terus sama sepupu aku, sama dede aku, sama kakek nenek, ya banyak. Nah kita tuh nyampe malam. Tempat penginapannya itu emang gelap gitu loh karena udah malam dan gak gitu banyak lampu. Nah sepupu aku ini tuh dia punya kelebihan, dia bisa melihat gitu pokoknya. Terus dia bilang ke aku, itu di situ ada sesuatu gitu. Aku kayak biasa aja gitu, soalnya kayak emang pasti ada nggak sih di semua tempat gitu. Jadi aku lanjutin lagi beresin barang, masukin ke dalam kamar. Abis itu kita jalan-jalan, udah jam 11-an gitu, iya malam banget sih. Kita cari makan, kita makan seafood gitu di pinggir. Jadi ini kan kayak pantai, terus sini tuh kayak ada jalan, terus di sini tuh jual-jual makanan banyak banget gitu. Kita makan di situ. Habis itu selesai makan kita main ke seberang ke pantai. Masih main ke pantai soalnya emang masih rame loh di sana tuh, kayak masih banyak yang makan, masih banyak yang lewat-lewat. Ada yang kayak apa sih, sepeda yang nyala-nyala gitu, ada lampunya. Pokoknya masih rame lah. Jadi ya udah kita jalan rame-rame, cukup gitu. Terus aku, dede aku, sama sepupu aku nyamperin kayak toko baju gitu loh. Tau gak sih kalau di pantai itu kadang-kadang ada yang jualan baju yang digantung-gantung banyak banget gitu. Kita samperin toko bajunya karena kita kayak penasaran aja gitu, bajunya baik banget, terus kayak warna-warni gitu kan. Terus kita berdiri di depan tokonya, tapi kayak nggak ada yang jual gitu loh. Maksudnya bukan nggak ada yang jual, nggak ada penjualnya, jadi sepi gitu. Toko bajunya ini tuh dia jual baju yang kayak adem-adem gitu loh, tau gak sih, yang kayak daster. Terus dipajangnya tuh kayak di bawah sini tuh daster, terus di atasnya juga ada yang diikat, jadi kayak banyak banget gitu lah. Kita kayak bingung kok nggak ada yang jualan gitu. Terus kita akhirnya nengok-nengok dari depan gitu kan. Nah tiba-tiba ini tiba-tiba banget. Tiba-tiba aku dengar jelas sejelas-jelasnya ada suara kayak gini. Mau beli apa, Dek? Aku dengar itu jelas banget, dan itu tuh suaranya kayak nggak keras, nggak yang kayak mau beli apa, Dek gitu, nggak. Itu kayak bisik-bisik dan berasa deket banget sama aku. Kayak di sini kayak ada orang terus bisik-bisik tapi nggak ada orang. Terus aku kaget dong, kayak apa itu? Sedangkan di sebelah aku tuh cuma ada cece aku sama dede aku, nggak ada yang lain, beneran nggak ada yang lain. Terus cece aku sama dede aku tuh kayak kebingungan gitu, kayak nanya kenapa sih, ada apa. Terus aku ceritain, aku tanya juga kan, kayak emang kalian nggak dengar ada suara yang ngomong gitu. Terus kata mereka nggak dengar, itu cuma aku yang dengar sendiri. Kok sekarang aku nggak tahu itu suara apa, dan itu nggak tahu suaranya dari mana. Dan suaranya tuh bener-bener suara cewek, tapi bukan anak muda, kayak udah tua gitu. Apa sih ini? Sebenarnya ceritanya begitu doang sih. Iya cuma kayak gitu doang, tapi menurut aku serem. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian ada nggak cerita serem juga kayak gitu, yang di pantai juga atau di gunung atau di gedung apa atau apa gitu? Kalau ada ceritain dong, aku pengen baca. Nanti aku bakal baca satu-satu di DM. Ceritain. Halo semuanya. Jadi aku udah selesaiin aktivitas aku hari ini.
sekarang aku mau story time horror kayak yang tadi aku udah bilang di Twitter. Yeay. Tapi kayak kalau saya gelap lebih seru gak sih? Kayak aku matiin aja. Sebentar ya, sebentar. Jadi di story time kali ini aku bakal ceritain pengalaman aku ngalamin sleep paralysis. Sleep paralysis itu adalah kelumpuhan tidur merujuk pada keadaan ketidakmampuan bergerak ketika sedang tidur ataupun ketika bangun. Ya jadi apa ya, biasa dibilangnya kayak ketindihan gitu sih kayaknya. Jadi buat kalian yang belum pernah ngerasain, jadi rasanya tuh kita tidur cuma kayak ngerasa bangun cuma masih tidur, cuma kita nggak bisa bergerak. Gimana sih, maksudnya kita bangun tapi kita nggak bisa bergerak gitu. Ini serius banget loh. Dulu tuh aku sering banget ngalamin ini pas aku masih di kamar yang lama, karena aku udah pindah. Pernah hampir kayak 3 hari atau 4 hari gitu berturut-turut, setiap malam, tengah malam selalu ngerasain ini gitu. Di antara semua sleep paralysis yang pernah aku alamin, ada satu yang menurut aku serem banget, yang gak bakal bisa aku lupain. Sampai sekarang aku masih inget banget. Gini ceritanya, kan aku lagi tidur. Itu emang aku habis begadang sih, jadi aku kayak baru tidur jam 2an mungkin. Terus aku lagi baru merem tuh, tapi kayak tahu nggak sih yang kayak tidur cuma kayak udah mau masuk mimpi cuma belum gitu. Nah kayak ngambang-ngambang gitu kan. Tiba-tiba aku melek nih, aku buka mata tapi aku nggak bisa bergerak, dan aku ngerasa badan aku tuh kayak berat banget, nggak bisa digerakin, dan aku kayak mulai dengar suara yang aneh gitu. Nah waktu itu aku dengar suara cewek kayak hi gitu, cuma lebih bagus dikit, dan suara itu lama banget. Kalau misalnya aku tutup mata, suara itu makin kayak mendekat, kayak semakin keras gitu suaranya. Nah kan aku takut ya kalau misalnya aku merem, suaranya makin keras. Jadi aku buka mata aja, dan tahu gak apa yang terjadi? Tunggu, aku lupa jelasin. Jadi kasur aku tuh yang di kamar sana, kayak tau gak sih yang kasur yang bawahnya tuh bisa ditarik, jadi ada 2 kasur gitu. Aku ya kedip sendiri. Sumpah aku di kamar sendirian guys, gak ada orang. Gak apa lanjut. Jadi tuh aku tidur di kasur yang atas, terus jadi aku tidur di kasur yang bawah. Nah pas aku buka mata gitu kan, aku lihat dari samping sini aku ada rambut. Terus rambutnya panjang banget, terus kayak mendekat ke muka aku gitu, cuma aku nggak bisa lihat itu mukanya siapa, kayak gelap tapi ada rambutnya. Habis itu seketika aku langsung merem lagi, aku nggak mau buka mata lagi, dan aku kayak berusaha, kan tangan aku kayak gini nih, kayak begini kan, terus aku kayak berasa gini nih soalnya, cuma nggak bisa, kayak percuma. Kejadian itu tuh aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa teriak, aku juga nggak bisa gerak, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku cuma bisa merem. Aku merem lagi, tapi kan gimana ya, kan bayangin deh di depan kalian kayak ada sesuatu yang serem banget, dan kalau misalnya kalian merem tuh kan bakal denger suara si cewek itu lagi tuh yang kayak hihi gitu. Itu aku cuma bisa ya berdoa doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bergerak kan nggak bisa ya. Aku berharap juga sih dede aku bakal bangun, terus kayak bangunin aku gitu supaya aku bisa oh iya ada apa gitu. Tapi karena dede aku nggak bangun, jadi aku harus berusaha sendiri. Jadi kayak gini, aku kayak berusaha ini ibu jarinya digini-giniin, dan akhirnya bisa loh. Aku kayak, jadi semenjak itu aku dapat pelajaran kalau misalnya kita lagi sleep paralysis, coba aja ibu jarinya gini-gini, walaupun dia nggak bisa, cuman ntar dia lama-lama bisa loh. Aku udah coba 2 kali sih, waktu itu juga pernah. Jadi ini tips buat kalian. Kalau di aku sih berhasil ya, semoga berhasil juga di kalian. Jadi itu pengalaman sleep paralysis terserem aku. Nah kalau misalnya yang baru banget yang aku tweet kemarin, yang aku bilang aku benci sleep paralysis, itu aku dengar suara bayi. Itu bukan dari aku yang paling kecil, tapi yang itu nggak lama sih, terus juga nggak seserem yang apa yang tadi aku ceritain tadi. Jadi it's okay. Nah itu dia story time horror dari aku hari ini. Gimana? Serem nggak? Serem kan? Semoga kita semua bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus merasakan sleep paralysis. Amin. Yeay, terima kasih sudah dengerin ceritaku. Hihi.